Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil tugas kami di ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025 dan 2026 pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Teknologi Informasi di Universitas Teknologi Sumbawa, Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Manajemen Inovasi. Izinkan kami juga dalam kesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hamdan Kozweni SPD, yang merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa dengan nomor induk mahasiswa 252015001. Berikutnya dosen pengampu kami esok Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME, yang merupakan dosen kami pada mata kuliah ini, yang mana dari hasil bimbingan dan arahan beliau serta wejangannya sehingga tugas kami pada ujian akhir semester ganjil ini bisa terselesaikan dengan lancar. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak terlebih dahulu cuplikan. Langsung saja kami akan mengulasnya bersama dengan Chief Executive Officer OneEngage, Yako Simo, dan Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia, Aldi Haryo Pratomo. Selamat siang Pak KL dan juga Pak Aldi, apa kabarnya? Baik, selamat siang Sasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNBC Indonesia. Terima kasih. Saya akan ke Pak KL terlebih dahulu. Pak KL, kita tahu bahwa Indonesia memiliki ambisi untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Salah satu caranya untuk mencapai target tersebut adalah dengan transformasi digital. Dan baru-baru ini OneEngage dan juga Kadin mengadakan kemitraan strategis. Nah, boleh dielaborasikan seperti apa sih kemitraan strategis ini? Oke, selamat pagi ya, Sasa dan juga Pak Aldi dan juga tim CNBC. Saya rasa kehormatan lah bersama-sama dengan kamu sekalian. Jadi dengan strategi kan, bagaimana kita untuk capai ini. Platform yang kita buat itu kan, dia bukan saja untuk buat mudah untuk mereka guna WhatsApp, tapi strategi kita mencakup pelatihan dan pemanfaat teknologi juga, ya, untuk mempercepatkan pertumbuhan bisnes UMKM. Ya. MOU yang kita tanda tangan itu mengesahkan untuk kerjasama dengan Kadin ya, untuk mencapai ini. Sebab dengan Kadin dia boleh menolong membuat teknologi ini sampai kepada keseluruhan UMKM di negara ini. Oke, dari kacamata Kadin sendiri seperti apa Pak Aldi melihat kemitraan strategis dengan OneEngage sebagai perusahaan teknologi yang juga holistik untuk UMKM digital? Ya, jadi di Kadin ini kita kan tujuannya bukan hanya menambah jumlah UMKM digital, tapi bagaimana teknologi digital ini bisa meningkatkan produktivitas UMKM gitu. Maksudnya gimana gitu? Jadi Indonesia itu sekarang itu sebenarnya skor produktivitas itu termasuk rendah ya. Kita mungkin 74 dibandingkan dengan rata-rata ASEAN itu 78 dari surveinya JETRO, Japanese Trade Organization. Nah, kita lihat teknologi itu salah satu cara bagi UMKM ini untuk bisa lebih efisien. Misalnya gimana? Yang pertama tadi, ngerti nggak sih UMKM itu caranya untuk bisa berjualan online melalui WhatsApp, cara beriklan melalui Facebook. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin banyak ditanya gitu, bahkan online itu pertanyaan ini muncul di forum-forum. Nah, kita di asosiasi ini kerjasama dengan perusahaan seperti OneEngage, seperti WhatsApp, karena kan kita perkumpulan untuk bisa menjadi jembatan supaya anggota kita itu bisa mendapatkan akses ke teknologi ini dengan diskon tentunya. Jadi kalau jadi anggota, dia dapat akses, pengetahuan, tapi juga secara lebih murah, sehingga masuk akal untuk menjadi anggota kita. Oke, artinya memperluas dan juga mendorong UMKM untuk memperluas aksesnya. Betul. Nah, kalau dari OneEngage sendiri, ini sebenarnya apa sih Pak alasannya untuk mendorong atau juga membuka tadi di prospek-prospek terkait BUMKM agar go digital? Langsung saja kami akan Itu adalah cuplikan asli dari video YouTube yang kami jadikan bahan tugas kami untuk kami analisis pada kesempatan kali ini. Judul video tersebut adalah Transformasi Digital, Berkah atau Ancaman bagi UMKM, di mana video tersebut diposting oleh channel CNBC Indonesia, yang mana link deskripsi videonya ini kami sampaikan pada link di layar. Kemudian kami akses
video tersebut pada tanggal 14 Desember tahun 2025 dengan mata kuliah ekonomi pembangunan dan inovasi teknologi. Baik, dalam kesempatan ini kami akan menyajikan hasil analisis kami terkait dengan video tersebut. Di bagian pertama ini terkait dengan ringkasan video, di mana video tersebut membahas terkait dengan transformasi digital, berkah atau ancaman bagi UMKM, yang membahas bagaimana peran digitalisasi dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Kita ketahui juga dari video tersebut menjelaskan tentang pemerintah dan sektor swasta yang aktif mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital melalui e-commerce yang sering kita gunakan dalam keseharian kita, kemudian alat pemasaran digital, kemudian pelatihan keterampilan teknologi. Meskipun transformasi digital membuka peluang untuk meningkatnya akses pasar dan efisiensi operasional, video tersebut juga menyoroti tantangan seperti literasi digital yang belum merata di berbagai kalangan di masyarakat kita. Dan tentunya keterbatasan infrastruktur juga berdampak luas bagaimana penyebaran digitalisasi di sektor UMKM ini. Adapun ide utama dari video ini menurut kami yaitu transformasi digital merupakan fenomena yang strategis yang tentunya akan membawa peluang besar bagi UMKM tetapi juga menghadapi tantangan implementasi. Sedangkan konsep ekonomi pembangunan atau teknologi informasi yang dibahas yaitu digitalisasi UMKM, di mana penggunaannya untuk efisiensi penjualan, pemasaran, dan perluasan akses pasar, kemudian inklusi teknologinya, upaya meningkatkan akses teknologi bagi pelaku usaha kecil sehingga mereka insya Allah dapat bersaing di era digital ini. Insight penting bagi praktisi pembangunan atau pemerintah atau perusahaan di mana digitalisasi UMKM bisa jadi merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi inklusif, tetapi perlu juga strategi yang sangat konkret untuk mengatasi hambatan literasi digital dan akses internet di berbagai wilayah. Adapun analisis yang kedua terkait dengan strategi yang strategis, nilai strategis yang kami soroti dari YouTube tadi, yaitu yang pertama terkait dengan nilai strategis dalam ekonomi pembangunan, di mana pemberdayaan UKM dan pemberdayaan masyarakat ini kami soroti terkait dengan teknologi digital yang membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan daya saingnya, kemudian pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang, yaitu integrasi teknologi membuka akses pasar lebih luas dan menciptakan peluang pendapatan baru bagi pelaku usaha kecil. Yang ketiga, inklusi keuangan, di mana digitalisasi mendukung akses ke platform pembayar elektronik dan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Adapun yang kedua terkait dengan nilai strategis dalam teknologi informasi, yang berikutnya terkait dengan digitalisasi informasi, kami menyoroti dari segi tersebut, yang mana teknologi digital merupakan yang dapat merubah cara UMKM untuk mengoperasikan bisnis mereka, usaha mereka, sehingga masuk ke dalam pemasaran dan penjualan yang mencakup area yang mungkin bertambah luas. Kemudian efisiensi proses dan dalam inovasi, di mana teknologi informasi memungkinkan otomatisasi pemasaran dan penjualan yang lebih efisien. Kemudian tahap yang ketiga yaitu refleksi pribadi kami terhadap video YouTube tadi, di mana bagaimana konsep dapat diterapkan di konteks lokal kita di negara kita ini, khususnya di tingkat desa atau kota kecil. Program pelatihan digital dan pendampingan UMKM oleh pemerintah daerah dan kampus bisa mempercepat adopsi teknologi oleh pelaku usaha lokal. UMKM yang awalnya hanya menjual secara offline atau tradisional dapat merambah ke e-commerce dan platform digital lainnya, sehingga tentunya produknya banyak dikenal, bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya di pasar global. Nah, pertanyaan atau renungan yang strategis yang muncul di benak kami, di mana kami melihat bagaimana sih strategi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur digital yang merata dan memastikan pelatihan teknologi itu benar-benar dicapai oleh UMKM di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.
Relevansi dengan studi atau karir kami yaitu sebagaimana mahasiswa ekonomi pembangunan dan teknologi inovasi, saya melihat bahwa penguasaan teknologi digital menjadi landasan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan menyeluruh. Di masa depan, kemampuan memahami teknologi digital dan dampaknya terhadap UKM akan sangat relevan dalam perumusan kebijakan pembangunan atau strategis bisnis. Yang ketiga, bagiannya rekomendasi inovatif, di mana strategi inovatif yang kami sajikan di sini ada 3, ada 5. Yang pertama ini strategi pelatihan digital yang berkelanjutan, di mana kolaborasi pemerintah, universitas, dan berbagai pelaku usaha lainnya yang terkait dalam industri teknologi untuk memberikan pelatihan digital yang intensif kepada UMKM tingkat desa hingga ke kota. Yang kedua, pemanfaatan AI untuk UMKM ini, di mana implementasi AI driven tool untuk menganalisis pasar dan rekomendasi produk bisa membantu UMKM meningkatkan strategi pemasaran mereka. Yang ketiga, reformasi kebijakan ekonomi dan teknologi, di mana kebijakan yang berbasis data untuk mengevaluasi efektivitas digitalisasi UMKM tersebut yang secara berkala dan menyesuaikan program dukungan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, di mana solusi e-government dan layanan publik itu terintegrasi dengan layanan pemerintah daerah agar UMKM dapat lebih mudah diurus dalam perizinannya, akses modalnya, begitu juga dengan informasi pasar yang tersedia. Kemudian yang kelima, program inklusi digital untuk UMKM, di mana dukungan pemerintah dan sektor privat dalam pengembangan paket teknologi murah dan paket internet yang terjangkau bagi usaha kecil, terutama di daerah yang tertinggal. Kemudian di bagian penutup dan kesimpulan, kami serta pesan inspiratif kami. Yang pertama terkait dengan kesimpulan, kami dapat menyimpulkan dari video yang kami simak di kesempatan kali ini bahwa transformasi digital adalah sebuah kunci untuk mengangkat ekonomi UMKM di Indonesia, terutama dalam menghadapi pasar global yang semakin terbuka. Melalui inovasi berbagai digital, UMKM dapat beroperasi lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung digitalisasi ini. Adapun pesan inspiratif yang kami sampaikan pada kesempatan ini sebelum video ini kami akhiri, masa depan ekonomi Indonesia ada pada inovasi digital. Melalui pemanfaatan teknologi, kita bisa menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana setiap pelaku ekonomi, baik besar maupun kecil, dapat tumbuh dan bersaing di pasar global. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan atensi pemirsa. Kami tutup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.